harus kalian lakukan setelah pengumuman SNBP 2023 kali ini? Buat yang lolos sama yang gak lolos. Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, kemarin kakak udah melakukan live untuk membukain pengumuman SNBP 2023 ya. Wah, kalian begitu antusias banget nih. Dan banyak juga yang akhirnya lolos, tapi ada juga yang gak lolos. Jadi nggak apa-apa ya. Buat teman-teman, kalau kalian tahu sebenarnya di SNBP 2023 kali ini, yang mendaftar itu ada sebanyak 663.181 orang. Dan yang lolos sebanyak 143.805 orang. Jadi totalnya ada sebanyak 21,7% aja yang keterima dari total pendaftaran yang ada di SNBP 2023 kali ini. Buat teman-teman yang memang kalian masuk ke dalam 21,7% ini, selamat ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum lolos di SNBP 2023 kali ini, kalian itu masih tetap harus berjuang untuk UTBK 2023 ya. Jangan jadikan itu sebagai hambatan buat kalian. Buat teman-teman semua yang memang lolos di SNBP dan kira-kira apa aja nih yang harus kalian lakukan? Yang pertama, itu kalian harus tahu bahwa kalau kalian udah keterima di SNBP 2023 kali ini, kalian itu udah nggak boleh sama sekali buat ikut UTBK. Jadi udah ya, kamu hold dulu, udah tenang, kamu keterima, jadi nggak usah ikut-ikut UTBK. Karena masih ada tuh teman-teman kamu yang lain yang mau ikut UTBK ya. Jadi kamu tenang dulu, karena kamu udah nggak boleh sama sekali untuk ikut UTBK. Selain itu, kalau kamu tolak SNBP 2023 kali ini, kamu juga akan mempengaruhi track record sekolah kamu. Jadi emang mau nggak mau, kalau memang kamu udah keterima, ya udah ambil aja. Terus kamu juga nggak bisa ganti prodi. Ya kak, aku kan nggak tahu itu prodinya ngomongin apa. Itu nanti aku kerja apa? Nanti aku ngapain di sana? Kalau kamu memang udah keterima di situ, kamu itu udah nggak bisa pilih prodi yang lain, kecuali jika kamu udah masuki perkuliahan di sana. Terus setelah melakukan perkuliahan 1 semester atau 2 semester, nanti baru bisa pindah prodi. Biasanya ada syarat-syarat tersendiri lagi di setiap PTN-nya masing-masing. Tetapi kalau mau ubah prodi dari sekarang itu udah nggak bisa ya, karena kan belum mulai kak perkuliahannya. Nah itu dia, karena perkuliahannya belum mulai. Jadi yang kalian harus lakukan kalau memang sudah keterima di SNBP 2023 kali ini, berarti cari informasi nih sebanyak-banyaknya mengenai PTN-PTN yang udah kalian dapatkan. Misalkan kalian itu keterima di PTN-nya IPB atau di UPN atau UNJ atau Universitas Brawijaya dan lainnya, kalian buka website resmi PTN-PTN tersebut. Nanti kakak juga akan taruh ya di kolom deskripsi untuk beberapa PTN yang kakak sebutin tadi. Kalian cek informasi resminya, apa aja tuh persyaratan untuk pendaftaran ulang. Kalau kalian udah keterima, berarti kalian harus melakukan proses pendaftaran ulang di PTN-PTN yang kalian itu diterima ya. Proses pendaftaran ulang ini ada beberapa PTN yang memang ngasih informasinya itu lewat email ke kalian. Tetapi ada juga yang mungkin kamu yang harus mencari tahu informasi lebih di website resminya PTN tersebut. Selain itu, ada waktu-waktu tuh untuk timeline pendaftaran ulangnya. Kamu juga harus hati-hati ya. Bisa jadi kamu telat atau kamu lupa atau berkasnya ada yang kurang. Ini dia salah satunya. Kalau misalkan memang kamu sudah keterima di SNBP 2023 ini, kamu harus siapkan berkas-berkas yang memang dibutuhkan di PTN tersebut. Berkasnya itu apakah bisa dikirim dalam bentuk online atau dalam bentuk offline. Nah, kalau misalkan offline kamu harus datang ngasih berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan pada saat proses pendaftaran ulang dan tempat sekolah kamu itu cukup jauh dari PTN tersebut, artinya kamu harus mempersiapkan berkas-berkas
berkas itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kamu ke PTN tersebut harus pakai pesawat atau pakai jalur darat yang memang butuh waktu lebih lama. Sayang banget kalau misalkan kamu cuman gara-gara 1 atau 2 berkas atau cuman gara-gara hal yang teknis lainnya, kamu harus bolak-balik naik pesawat atau berkendara dengan waktu yang cukup lama di perjalanan. Ya, jadi malah jadi bolak-balik kalau kayak gitu ya. Buat teman-teman yang memang sudah lolos di SNBP, kamu cari informasi sebaik-baiknya terkait tentang pendaftaran ulang ya, karena memang sudah diserahkan oleh pihak PTN masing-masing. Jadi udah nggak lewat akun SNPMB lagi ya. Buat teman-teman semua yang memang belum lolos di SNBP 2023 kali ini, tenang aja karena memang dari total pendaftar yang ada 663.000 sekian itu tuh yang gak lolos itu juga cukup banyak ya. Ada 519.376 orang. Jadi masih banyak nih perjuangan yang harus kalian lakukan untuk UTBK 2023. Kalau kalian tahu bahwa pendaftaran UTBK ini hanya sampai 14 April. Jadi juga beberapa orang masih kebingungan nih, Kak, buat bikin akun SNPMB itu gimana? Terus buat daftar UTBK itu gimana? Nah, kamu coba cek juga di video kakak sebelumnya. Di situ kakak udah ngejelasin cara-cara pendaftaran UTBK 2023. Kalau misalkan kalian sudah bikin akun SNPMB, kalau teman-teman semua yang memang daftar SNBP kemarin udah tahu ya cara bikin akun SNPMB gimana. Terus kalian juga sudah klik bagian pendaftaran UTBK 2023 atau pendaftaran SNBT 2023. Nah, kalian tinggal klik aja, nanti kalian tinggal daftar di sana. Masukin biodata kalian dan kalian tinggal daftar di sana. Setelah kalian itu melakukan pendaftaran, kalian itu bisa cetak kartu ujian. Nah, teman-teman juga yang kemarin kakak live SNBP juga bingung, Kak, kartu ujian aku kayak gimana, nomornya di mana. Nah, setelah kalian melakukan pendaftaran, jangan lupa untuk mencetak atau mendownload kartu ujian, karena di situ ada nomor ujian kalian, ada tanggal ujian kalian, dan kalian di situ juga bisa milih lokasi ujian kalian. Jadi nanti tanggalnya itu ditentukan oleh sistem yang ada di SNPMB. Dan pelaksanaan ujian tersebut itu dibagi 2, di gelombang 1 dan di gelombang 2. Jadi nanti tergantung kamu tuh dapat tanggal yang bagian gelombang 1 atau gelombang 2. Karena yang di gelombang 1 itu dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Mei 2023 ini. Sedangkan nanti dijeda seminggu terus masuk ke gelombang kedua di tanggal 22 Mei sampai 28 Mei 2023. Jadi mau kalian itu daftarnya itu mau duluan atau daftar belakangan, itu tergantung sistemnya lagi. Secara random dia akan milihin ke kamu apakah kamu masuk gelombang 1 atau gelombang 2. Apapun itu kamu harus mengatur strategi dengan benar ya. Dan kalau misalkan kamu tahu apa perbedaannya, kalian juga bisa cek di video kakak sebelumnya. Kalian akan diminta biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Untuk teman-teman yang memang terdaftar di KIP kuliah, ini ada 2 nih kondisi. Kalau misalkan sahabat GP semua sudah lolos di KIP kuliah, kalau data kalian itu belum terdaftar di DTKS, walaupun kalian punya KIP, itu kalian tetap harus membayar biaya pendaftaran Rp200.000 ini. Jadi ada tanda kuning nanti, dan itu kamu tetap harus melakukan proses pendaftaran. Walaupun kamu punya KIP kuliah, tapi ingat, kamu belum terdaftar di DTKS, kamu tetap harus membayar biaya Rp200.000. Sedangkan buat teman-teman atau buat sahabat GP semua yang memang terdaftar di DTKS dan memiliki KIP kuliah, kalian tinggal daftar aja. Kalian nggak perlu membayar Rp200.000 itu. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah melakukan proses pendaftaran tersebut, yang paling utama juga adalah menenangkan diri dan mengatur strategi dengan baik. Kalau masih syok kalian dengan kondisi atau dengan pengumuman SNBP yang kemarin, kalian bisa healing dulu atau tenangin diri dulu sampai kalian itu bisa berpikir jernih untuk mengejar target di UTBK 2023. Jadi jangan sampai kalian itu kewalahan atau panik duluan, sampai-sampai nggak tahu mau belajarin apa, nggak tahu mau mulai dari mana, nggak tahu harus gimana. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tenangin diri dulu yang paling pertama. Kemudian setelah kamu sudah menjernihkan pikiran kamu, sudah yakinkan diri bahwa kamu itu akan mengejar UTBK 2023 kali ini, kamu atur strategi yang tepat.
Mulai dari cara ataupun pola belajar yang sesuai. Kamu juga bingung kan mau belajar dari mana? Kakak juga ngasih video sebelumnya terkait timeline belajar yang tepat untuk UTBK. Nah, kamu juga bisa menyesuaikan kondisinya. Di situ kakak kasih tahu tentang minggu pertama kamu belajar apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, selanjutnya kayak gimana. Materi-materinya apa juga. Nah, itu kamu bisa pelajarin di situ. Kamu juga bisa lihat di website resminya SNPMB, yaitu di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Di situ ada contoh soal yang diberikan oleh pihak SNPMB. Kamu bisa pelajarin baik-baik dari contoh soal tersebut. GP Media juga menyediakan modul pembelajaran dari soal-soal yang sesuai dengan contoh soal yang ada di website resmi SNPMB. Kita juga ada soal-soal tryout-nya ya. Emang tryout-nya rada susah, tapi semoga aja kalian bisa mendapatkan skor tinggi di UTBK tersebut. Setelah kalian itu bisa mengatur strategi dengan baik, atur juga pola hidup kamu. Karena kondisi kesehatan juga itu penting banget di UTBK 2023 kali ini. Kesehatan mental, kesehatan fisik maupun psikis, itu penting banget. Jadi tetap atur strategi yang tepat. Dan selain itu lewat jalur langit nih, dimana kamu benar-benar bisa mempasrahkan diri dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah kamu sudah ikhtiar, selanjutnya serahkan kepada Tuhan dan berserah diri atas apapun hasilnya nanti. Dari situ semoga aja kamu dapat kemudahan dalam menjawab soal di UTBK 2023. Dan buat teman-teman semua yang bingung soal-soalnya kayak gimana, kita juga ada video-video pembahasan. Jadi bisa pelajarin dari situ semua ya. Semangat buat semua teman-teman yang nonton video ini dan sahabat GP semua. Yakinkan ke diri kalian bahwa kalian bisa mengejar skor UTBK yang tinggi dan bisa lolos di UTBK 2023 kali ini. Tunjukkan pada diri kalian sendiri dan orang-orang sekeliling kalian bahwa kalian bisa. Semangat buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Dadah!